Kira-kira apa sih Bu bedanya antara formil dan juga heat milk? Formil itu keluarnya pada awal-awal sesi menyusui atau sesi pumping. Lebih banyak kandungan air. Sedangkan hand milk keluar ketika sesi akhir menyusui atau sesi pumping. Teksturnya lebih kental dan ASI itu sebenarnya paket lengkap ya. Sebenarnya nggak ada yang lebih penting ya. Penting dua-duanya. Ngobrol santai seputar ibu dan bayi bersama expert Momies. Halo Momies, selamat datang di podcast Momies Edukasi. Ngobrol santai seputaran ibu untuk anak yang tumbuh optimal dengan ASI. Dan ingat, ibu juga boleh capek. Dan hari ini kita ketemu kembali bersama bidan konselor laktasi kita. Dan hari ini kita akan membahas seputaran ASI encer versus ASI kental, mana sih yang lebih bergizi? Halo Bu Resi. Halo, selamat sore. Halo sore, apa Halo, kabarnya Mami. Bu? Ketemu lagi ya dengan saya Bidan Resi, bidan konselor laktasi Mamies. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, kita ketemu lagi ya dengan bidan kesayangan kita. Oke, untuk Ibu Resi, Bu banyak banget ya di luaran sana para momi yang membicarakan seputaran heat milk dan juga formil. Kira-kira apa sih Bu bedanya antara formil dan juga heat milk dari segi fungsi dan juga kandungannya? Ya. Formil itu keluarnya pada awal-awal sesi menyusui atau sesi pumping. Dia itu lebih banyak kandungan air. Biasanya isinya itu adalah laktosa gitu. Jadi dia keluar ketika awal-awal pumping. Nah, sedangkan hand milk itu keluar ketika sesi akhir menyusui atau sesi pumping gitu. Biasanya dia memang terlihat teksturnya lebih kental dan kandungannya itu lemak, lebih banyak kalori, dan itu yang menyebabkan si baby itu kenyang ketika menyusui. Jadi ASI itu sebenarnya paket lengkap ya. Kalau misalnya ibu-ibu kita zaman dulu bilang kanan minum, payudara kiri makan, itu sebenarnya mitos ya Mami. Jadi dalam satu sesi menyusui itu memang sudah ada paket lengkap, sudah ada minum, sudah ada makan gitu. Ya kita bicara mudahnya seperti itu, begitu. Oke Bu, kira-kira antara formil dan juga heat milk mana sih Bu yang lebih penting? Formil dan hand milk, mana sih yang lebih penting? Sebenarnya nggak ada yang lebih penting ya, penting dua-duanya. Jadi formil itu kan berisi cairan. Tentu saja baby kita membutuhkan cairan, sedangkan hand milk itu berisi lemak. Itu yang membuat bayi kita lebih kenyang dan kandungan kalorinya lebih tinggi daripada si formil. Jadi berguna juga untuk peningkatan berat badan. Jadi nggak ada yang lebih penting ya. Jadi dua-duanya sama pentingnya gitu. Jadi menyusui itu harus sampai dengan payudara itu benar-benar kosong. Jadi si bayi itu mendapatkan formil, kemudian mendapatkan hand milk, begitu. Ada nggak sih Bu salah satu momi atau ibu ya di Iya. luaran sana yang mendapatkan formil tapi tidak mendapatkan heat milk? Oh iya, sebenarnya mendapatkan formil tapi tidak mendapatkan hand milk, itu biasanya kita evaluasi cara momi tersebut menyusui atau pumping-nya ya. Biasanya dia hanya mendapatkan formil nih, kita evaluasi dulu. Apakah dia terlalu cepat memindahkan pumping-nya tersebut sehingga si hand milk itu kan keluarnya terakhir ya, cenderung keluarnya terakhir. Jadi kadang-kadang dia lebih cepat pumping, misalnya dia lebih cepat menyusui atau pumping sebelah kanan, cepet-cepet dia pindah ke sebelah kiri sehingga pengeluaran hand milk itu belum selesai gitu, si hind milk itu belum keluar gitu. Jadi pengeluaran ASI-nya itu belum optimal. Sebenarnya yang harus kita evaluasi itu sih gitu. Jadi cara pumping atau dalam sesi menyusuinya itu si payudara itu sudah benar-benar kosong belum sih gitu. Sebenarnya itu sih. Biasanya kadang-kadang mami gitu cenderungnya, apalagi kadang mami bekerja ya, yang sering saya temui, saya nggak dapet hand milk gitu. Saya harus evaluasi berapa lama sih sesi pumping dia, apakah dia terburu-buru di tengah-tengah jam istirahat, jam istirahatnya, atau biasanya mami yang pumping di rumah itu biasanya baru pumping si bayinya udah rewel untuk ganti diapers atau segala macam. Kita harus evaluasi dulu
setiap ketika sesi menyusuinya gitu. Jadi karena si Hinmirk itu keluarnya belakangan, jadi kita harus evaluasi gitu cara sesi pumping atau sesi menyusuinya secara DBF sudah sampai benar-benar kosong belum payudaranya, begitu sih. Ada nggak sih Bu kisaran waktu bener-bener payudaranya itu kosong? Tergantung ya, biasanya itu pengeluaran Hinmirk itu biasanya sekitar 10 sampai 20 menit sih. Jadi biasanya itu, pokoknya Hinmirk itu ketika di akhir gitu. Jadi kita jangan cepet-cepet pumping-nya cepet-cepet diselesaikan, menyusuinya cepet-cepet diselesaikan. Kita harus, evaluasi sampai payudara kita benar-benar kosong. Karena si Hinmirk itu sendiri kan berisi kalori lebih banyak ya, lemak lebih banyak, berguna untuk peningkatan berat badan bayi gitu. Jadi, keluarnya terakhir, jadi kita pastikan setiap sesi menyusui kita payudara atau sesi pumping kita, jadi payudara kita harus benar-benar kosong, begitu. Heeh. Nah untuk, masalah makanan nih Bu, ada Iya. nggak sih mommy di luaran sana yang harus konsumsi apa sih biar mendapatkan keduanya, antara formilk dan juga Hinmilk? Iya. Kalau formil itu kan, dia, isinya cairan ya, otomatis mami harus terhidrasi dengan cukup. Cara mudahnya gimana sih gitu, tolong bawa tumbler ke mana-mana, tumbler yang 2 liter itu. Jadi kebutuhan mami menyusui itu kan sekitar 2 sampai 3 liter ya. Jadi kita bisa menakar kebutuhan cairan kita dalam sehari itu sedikit tips ya dari saya untuk mami di rumah. Jadi untuk menakar minum boleh pakai tumbler seukuran 2 sampai 3 liter gitu. Jadi, tertakar. Kemudian Hinmilk, lemak, otomatis kecukupannya dari nutrisi kita, yang harus kita konsumsi adalah ya tentu saja gizi seimbang gitu. Kebutuhan kalori ibu menyusui, apa yang harus kita makan? Ya harus makan semuanya gitu, bukan berarti porsinya ketika kita menyusui kita porsinya 2 kali lipat, nggak begitu gitu. Nutrisinya gizi seimbang, semana. Harus ada apa sih di dalam isi piring kita? Harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada serat, harus ada lemak baik gitu. Dan jangan lupa kita harus makan buah-buahan juga tentunya gitu. Jadi ya yang harus kita konsumsi ya air yang cukup dan gizi seimbang begitu. Oke. Kalau misal membedakan nih, kalau misal baby atau bayi sudah mengonsumsi antara formilk dengan Hikmilk yang seimbang, itu tandanya apa, Bu? Bisa kita lihat ya, biasanya si adik bayi itu, baby kita tuh punya buku KIA atau, chart timbangan, itu bisa kita lihat biasanya sih awal-awal itu kan timbangannya tuh naik sesuai kurva, sesuai dengan pertumbuhannya gitu, sesuai dengan artinya gini, pertambahan berat badannya itu sesuai dengan umurnya, begitu. Oke, berarti diukur dengan Heeh. pertumbuh kembangannya juga. Iya, sesuai dengan usia gitu. Oke. Pertambahan berat badan itu, sesuai usia ya. Tentunya saja berbeda-beda gitu. Jadi kita pastikan untuk menimbang bayi kita setiap bulan, jadi kita bisa evaluasi pertambahan berat badannya. Biasanya sih bayi yang ASI-nya cukup itu kan pertambahan berat badannya sesuai dengan usianya, begitu. Oke. Nah Bu, aku penasaran nih, kan baby di luaran sana tuh ada ya, mohon maaf ya Iya. mommy ya sebelumnya, di luaran sana perkembangan babynya tuh tidak sesuai dengan usia. Misal usianya sudah yang usianya harus berjalan, tapi si babynya tuh belum berjalan. Itu ada hubungannya nggak sih Bu sama ASI? Sebenarnya itu yang harus kita evaluasi itu bukan hanya ASI-nya ya. Artinya begini, apa yang membuat bayi tersebut tidak bisa berjalan? Misalnya, nutrisinya kah kurang? Atau kurang stimulasi? Atau memang ada, gangguan tumbuh kembang? Jadi si ibu tersebut harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tentu saja kita tidak bisa men-self diagnose ya Mami ya. Jadi kalau misalnya kita merasa, bayi kita itu ada yang, perkembangannya tidak sesuai dengan usianya, jadi kita harus, memeriksakan, harus ada pemeriksaan lebih lanjut, begitu. Jadi kita tidak bisa men-self diagnose, harus kita bertemu dengan ahli, melakukan serangkaian pemeriksaan, baru kita bisa dapat
menyimpulkan gitu. Oke. Nah, untuk antara formil dan juga heat milk tadi harus seimbang ya, Bu, ya. Mhm. Kalau misalnya si baby tidak dapat salah satunya, itu ada dampaknya nggak sih, Bu? Oh iya, tidak dapat salah satunya. Biasanya sih, kan formil itu berisi cairan ya, berisi dengan laktosa nutrisi. Ya jadi, ya kalau misalnya kurang air, ya si bayi juga bisa dehidrasi gitu misalnya, atau dia tidak mendapatkan hind milk secara maksimal, ya dia, pertumbuhan berat badannya juga kurang. Terus kan hind milk itu memberikan sensasi kenyang ya, karena isinya lemak. Jadi bisa aja si bayi tidak kenyang, kemudian dia bisa lebih rewel gitu. Sebenarnya harus kita evaluasi lagi ya, evaluasi lebih lanjut gitu. Oke, untuk, bayi rewel ya, Bu, ya. Iya. Kalau bayi rewel itu berarti ada sangkut pautannya ya dengan asupan dari ASI tersebut? Kalau bayi rewel itu kan banyak faktornya ya Heeh. sebenarnya, belum tentu juga dari ASI gitu, bisa juga memang, mmm, dia nggak kenyang gitu, tapi kan, tidak bisa serta-merta kita menjustifikasi bahwa, bayi rewel itu ASI-nya nggak cukup gitu. Biasanya sih banyak faktor yang menyebabkan bayi rewel gitu, contohnya misalnya biasanya bayi itu kan di kandungan biasanya terjadi bayi baru lahir ya, biasanya memang cenderungnya lebih rewel, kenapa? Biasanya di kandungan itu kan dia tenang, yang didengar itu cuma detak jantung ibunya gitu. Ketika dia, lahir ke dunia, apalagi cucu pertama gitu, banyak yang seneng gitu kan, semua mainin, omnya mainin gitu kan, semua Bibinya. gendong bibinya gitu. Jadi si bayi itu overstimulasi gitu, itu juga bisa menyebabkan bayi rewel. Kemudian, perubahan cuaca juga, perubahan suhu. Jadi biasanya bayi di dalam kandungan itu kan selalu hangat gitu. Di luar itu biasanya di kamarnya ada AC-nya, atau cuaca di luar terlalu panas, terlalu dingin gitu. Perubahan suhu itu juga bisa menyebabkan si bayi itu rewel. Apalagi si bayi itu biasanya ada kecenderungan untuk Eee, dia itu senang dipeluk sama ibunya. Jadi bukan berarti memang si bayi itu bau tangan ya, kalau misalnya biasanya momi-momi bilang mitosnya bayi itu bau tangan. Jadi sebenarnya kecenderungannya bayi itu memang, sejatinya lebih tenang kalau misalnya dipeluk gitu. Kan karena bayi itu mengenali ibunya tuh dari baunya, gitu. Jadi kalau misalnya dia di dekat sama ibunya, cium bau ibunya gitu, dia cenderungnya memang lebih nggak rewel. Jadi karena bayi rewel itu harus kita observasi dulu gitu, banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan bayi itu rewel, begitu. Wah, nggak kerasa nih Bu Resi, kita udah di penghujung waktu. Mhm. Oke Bu Resi, ada pesan singkat untuk para mami nih yang di luar sana yang masih ragu melihat ASI yang encer? Iya, untuk momi yang merasa ASI-nya encer, merasa gagal karena ASI-nya encer, pokoknya momi tetap semangat, jangan khawatir, setiap tetes ASI yang kita keluarkan itu mengandung nutrisi terbaik untuk bayi kita. Jadi tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik untuk bayi kita. Terima kasih. Wah, menarik banget ya Mami materi podcast kita hari ini. So, Mami, saya tune terus untuk podcast selanjutnya. See you!